Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas praktikum RA akan menjelaskan sedikit tentang modul 6 yaitu teknik resampling. Nah, di kelompok 8 tersendiri ada beberapa anggota, diantaranya yaitu saya Anissa Fitriani, yang kedua ada Nazla Zuhairiyah, yang ketiga ada Renisa Putri Giani, yang keempat ada Rian Bintang Wijaya, dan yang kelima ada Rendra Eka Prayoga. Pertama-tama kita akan menginstal package yang akan diperlukan dalam praktikum modul 6 ini, yaitu ada package TeedForce, MLR3 Force, MLR3 Tuning, Paradox, KKNN, dan GGPubr. Nah, setelah kita install package tersebut, kita akan memanggil library yang akan digunakan, yaitu library TeedForce, library ML3 Force, dan library MLR3 Tuning dan Smooth Family. Nah, selanjutnya kita akan mendownload data yaitu diabetes data. Setelah itu kita akan mengimpor data tersebut di dalam ARINA. Nah, dengan menggunakan sinteks setwd dalam kurung nama file atau tempat kita menyimpan file diabetes data tersebut. Selanjutnya kita membuat variabel baru yaitu diabetes penunjuk dan read CSV. Nah, di sini read CSV itu berguna untuk membaca file CSV diabetes itu. Selanjutnya kita akan mempartisi si data diabetes ini ke dalam tipe data integer atau numerik ya. Selanjutnya kita akan melihat persebaran data yang ada di diabetes tersebut. Terlihat pada hasil running dari sintaks tersebut, kolom yang ada di diabetes data yaitu 9 dan barisnya berjumlah 752. Selanjutnya kita akan mempartisi data ke dalam objek task atau tugas, ke dalam satu set pelatihan dan satu set pengujian. Pada sinteks ID sama dengan dan tanda petik diabetes, backend sama dengan diabetes, target sama dengan outcome, positive case, yang berarti ID tersebut digunakan untuk nama dari tes tersebut, dan backend ialah data yang ingin kita modelkan dengan catatan perilaku peubah responnya harus berupa numerik target. Sedangkan target adalah nama kolom yang dijadikan peubah respon. Selanjutnya pada sintaks learner 1, yaitu di situ kita akan mengklasifikasikan data tersebut menjadi model regresi logistik dengan tipe prediksinya yaitu probabilitas. Selanjutnya pada variabel learner 2, kita akan mengklasifikasikan data tersebut menggunakan metode linear discriminant analysis atau LDA dengan tipe prediksinya yaitu probabilitas. Selanjutnya pada sintaks MSR_TB1, kita akan memeriksa pengukuran dari klasifikasi, yaitu dengan membagi data tabel dari rentang 1 sampai 5 dengan argumen atau kolom yang digunakan yaitu kolom key, labels, dan task type. Selanjutnya pada sintaks MSR_TB1, kita tetap menggunakan data dari 1 sampai 5 dengan argumennya yaitu kolom key, package, predict type, dan task properties. Dan selanjutnya kita akan mengklasifikasikan data tersebut menggunakan metode regresi logistik. Ya, mengklasifikasikan data tersebut menjadi data table dengan model yaitu linear discriminant analysis atau LDA. Kemudian di sini kita akan melakukan pengukuran di mana kode-kode yang kita pakai di bawah ini merupakan penggunaan dari holdout untuk regresi logistik dan juga untuk LDA. Kemudian selain itu di sini juga ada kita pakai the benchmark function yang juga menggunakan fungsi resample untuk mengestimasi performa berdasarkan strategi resampling. Sebagai contohnya ini bisa dilihat
terdapat kode untuk membandingkan hasil klasifikasi akurasi dari regresi logistik. Nah, selanjutnya di sini kita akan menggunakan strategi resampling dengan menggunakan beberapa perintah query yang digunakan dalam package MLR3. Nah, di sini terdapat kode as data table. Di sini kita membaca data table dulu, kemudian setelah itu kita memilih query apa yang akan digunakan dalam teknik resampling ini melalui fungsi RSMP. Nah, di sini terlihat kode resampling RSMP holdout, lalu print resampling, kemudian keluar hasilnya. Setelah itu kita juga akan menggunakan metode 2/3 data sebagai data training dan 1/3 sebagai data set. Di mana sebagai contoh di sini kita membangun objek resampling atau holdout dengan split 80/20. Nah, ini dia kodenya resampling RSMP holdout dengan rasio 0,8. Kemudian di-update lagi menjadi 50/50 dengan rasio 0,5. Nah, holdout itu hanya mengestimasi performa dengan menggunakan single set atau satu set. Untuk mendapatkan estimasi kinerja yang lebih andal dengan memanfaatkan semua data yang ada, kita dapat menggunakan strategi resampling lainnya, misalnya seperti menyiapkan 10 fold cross validation melalui resampling sama dengan RSMP CV fold sama dengan 10. Nah, setelah itu kita menggunakan instantiation. Untuk menghasilkan pemisahan uji train untuk tas tertentu, kita perlu membuat instance strategi resampling dengan memanggil metode instantiate dari objek resampling yang dibangun sebelumnya pada tas. Nah, kita dapat mengakses baris ini melalui metode train set dan test set. Kemudian kita bikin kodenya seperti ini, resampling sama dengan RSMP holdout rasio 0,8. Lalu kemudian terlihat hasilnya di sini. Kemudian kita di sini akan melakukan eksekusi dengan menggunakan fungsi resample yang dibangun akan mengembalikan objek resample result yang memuat semua informasi yang diperlukan untuk memperkirakan performa secara umumnya. Nah, di sini kita menerapkan fungsi print atau as data table ke objek resample result untuk mendapatkan beberapa informasi dasar. Bisa dilihat di sini kode dari resampling sama dengan RSMP CV dengan fold 4. Kemudian kita juga di sini print RR dan juga membaca data tabel dari si RR tersebut. Kemudian terlihat hasilnya di sini dengan iterasi sebanyak 4 kali. Lalu selanjutnya kita menggunakan fold cross validation sebagai strategi resamplingnya. Objek resample result yang dihasilkan yang sudah disimpan sebagai RR tadi menyediakan berbagai metode untuk mengakses informasi yang telah disimpan. Dua metode yang paling relevan untuk penilaian kinerja adalah score dan juga aggregate. Kemudian di sini kita menggunakan kode dari ACC sama dengan RR score MSR classify ACC. Nah, kita menggunakan classify ACC ini sebagai ukuran kinerja dan meneruskannya ke metode score untuk mendapatkan perkiraan kinerja setiap iterasi sampling secara terpisah. Kemudian di sini terlihat iterasi 1 dengan classify 0,750000, kemudian iterasi 2, 3, dan juga 4. Baik, selanjutnya di slide ini kita akan menggunakan sintaks lagi. Di sini sintaksnya adalah RR dollar agregat. Nah, sintaks ini tuh merupakan baris yang menghitung akurasi dari nilai resampling. Misalnya hasil dari cross validation. Nah, fungsi agregat ini digunakan untuk menghitung metrik kinerja tertentu dari hasil resampling. Dalam hal ini akurasi gitu karena di sini ada classif.acc. Nah, dapat kita lihat bahwa nilainya di situ adalah 0,765 atau 76,59% ya, seperti itu. Nah, selanjutnya juga ada fungsi agregat yang sama. Nah, tapi di sini tuh kita menggunakan nilai rata-rata. Nah, metode average micro. Nah, ini merupakan salah satu pendekatan dalam menghitung akurasi dalam kasus kelasnya ini tidak seimbang. Nah, oleh karena itu nilai akurasinya ini akan sedikit sama, itu kurang lebih sama dengan kelas if akurasi yang sebelumnya dengan nilai 76,59%. Nah, selanjutnya di sini ada sintaks untuk mengkonversi objek resampling ke data table
dengan menggunakan rrdt sama dengan s.data.table rr. Nah, baris ini akan mengonversi objek resampling menjadi data table. Nanti akan mempermudah inspeksi data. Nah, di sini selanjutnya juga ada kita cetak untuk rrdt-nya. Nanti akan mengeluarkan nilai baris yang akan mencetak isi dari data table rrdt-nya yang udah kita gunakan tadi. Untuk yang mencakup informasinya ini ada tentang task-nya. Di situ kita lihat ada pembelajar atau learner, dan juga nanti ada resampling dan iterasinya. Itu bisa kita lihat di situ iterasi 1 sampai 4. Terus kita juga melihat list dari learnernya dan juga resamplingnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya di situ terdapat fungsi RRDT prediction. Nah, RRDT prediction ini itu merupakan baris yang mencetak hasil prediksi dari tiap iterasinya. Nah, prediksinya nanti disimpan dalam bentuk daftar dan menunjukkan hasil prediksi untuk setiap pengamatan. Seperti itu. Nah, melangkah ke slide selanjutnya, di sini terdapat sintaks all.equal. All.equal ini berisi RRDT prediction yang tadi udah kita buat, inspeksi prediksinya, dari hasil setiap iterasi resampling. Dan juga nanti baris ini akan memeriksa kesamaan hasil prediksinya di antara dua objek, yaitu RRDT prediction yang tadi, inspeksi prediksi, dan juga nanti R dollar predictions, menggunakan S. Nah, hasilnya ini harus sama, nggak boleh beda. Nah, kenapa harus sama? Gitu, karena nanti ini menunjukkan bahwa kedua objek ini menyimpan hasil prediksi yang persis atau identik. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan kesamaan prediksi, kita akan melakukan ekstraksi dari prediksinya dengan menggunakan fungsi pred sama dengan rr dollar prediction. Nah, nanti ini akan mengekstraksi hasil prediksi dari objek resampling, lalu kita akan menyimpannya ke dalam variabel pred untuk penggunaan yang lebih lanjut. Nah, setelah itu baru kita mencari perhitungan akurasi dari prediksinya dengan menggunakan pred dollar score MASR klasif akurasi. Nah, nanti ini barisnya akan menghitung akurasi dari hasil prediksi menggunakan metrik akurasi. Ini akan memberikan gambaran tentang seberapa baik model ini itu melakukan prediksi terhadap data ujinya. Dapat kita lihat di situ bahwa angka perhitungan akurasi dari prediksinya bernilai 0,7659. Nah, atau 76,59% lah, seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sintaks yang ada di slide ini, di mana kita dapat melihat di sini terdapat sintaks task underscore grp sama dengan tsk penguins. Apa itu? Baris ini menginisialisasi tugas task dengan menggunakan data penguins. Nah, di sintaks ini tuh tugasnya berisi informasi tentang penguin yang terkait dengan atribut-atribut seperti spesies, berat, dan juga itu ada tahun pengamatan dan gitu. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di situ kan ada hasilnya di mana dari masing-masing tahun 2007, 2008, 2009 itu ada angkanya 110, 114 dan 120 seperti itu. Selanjutnya di sini ada syntax table di mana di sini berisi task underscore grp data, terus juga ada rows dan semacamnya. Nah, apa itu? Nah, di situ adalah merupakan kolom year gitu yang menentukan baris kolom year sebagai atribut grup di dalam tugas penguins itu. Nah, artinya pengamatan yang sama tahunnya akan dianggap sebagai satu kelompok yang terpisah dalam nanti proses validasi silang seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di situ kan ada RRSAMP lu. Nah, apa itu gitu kan? RSAMP lu itu artinya merupakan baris yang menginisialisasi objek resampling menggunakan metode leave one out. Gitu. Dalam metode leave one out, setiap pengamatan itu akan menjadi suatu lipatan uji dan lainnya akan menjadi data latih seperti itu. Nah, di situ kita juga bisa melihat ada yang namanya R instantiate.
Nah, R-instantiate itu merupakan baris yang mengaplikasikan objek resampling yang telah diinisialisasi sebelumnya ke dalam tugas penguins gitu. Nah, ini memungkinkan untuk menghasilkan lipatan-lipatan uji yang sesuai dengan pengaturan resampling yang telah ditentukan. Selanjutnya kita bisa melihat di situ ada syntax table task seperti yang kita udah lihat tadi. Nah, sintaks itu merupakan baris yang mencetak tabel yang menunjukkan distribusi pengamatan berdasarkan tahun dalam keseluruhan dataset penguins. Selanjutnya kita juga melihat di situ ada table task underscore grp data dan selanjutnya yang dimana baris itu mencetak tabel yang menunjukkan distribusi pengamatan berdasarkan tahun pada set pengujian test set untuk lipatan uji pertama. Nah, untuk sintaks table yang kedua dan ketiga, kita bisa melihat di situ ada repetisi yang kedua dan repetisi ketiga. Itu merupakan langkah yang diulangi gitu dari repetisi pertama, di mana baris-baris itu juga mencetak tabel yang sama seperti pada sintaks tabel sebelumnya, namun ini untuk lipatan ujian kedua dan juga yang ketiga, seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan mencoba untuk menjelaskan sintaks dari splits, di mana sintaks splits itu merupakan sintaks yang menggunakan fungsi partition, di mana partition ini artinya membagi. Kita membagi data menjadi dua bagian, di mana 80%-nya nanti akan kita gunakan sebagai data latih dan juga nanti 20%-nya akan sebagai data uji. Nah, nanti hasilnya kita harapkan untuk disimpan di dalam variabel bernama splits. Selanjutnya di sini juga ada sintaks learner. Nah, sintaks learner ini merupakan baris yang melatih model dengan menggunakan data latih splits $train. Nah, modelnya ini nanti yang akan diinisialisasi sebelumnya itu nanti akan disimpan di dalam variabel learner1. Nah, selanjutnya kita akan melakukan prediksi. Prediksinya itu kita menggunakan variabel pred sama dengan learner1 predict. Nah, variabel learner1 predict ini merupakan baris yang menggunakan model yang telah dilatih untuk membuat prediksi terhadap data uji split $test. Nah, nanti hasil prediksinya akan disimpan di dalam variabel pred. Nah, selanjutnya kita juga akan melakukan pred $confusion, di mana ini merupakan sintaks untuk mengevaluasi dengan confusion matrix, di mana nanti akan menampilkan confusion matrix yang berisi jumlah prediksi yang benar dan yang salah untuk masing-masing kelasnya gitu. Selanjutnya kita juga akan melakukan evaluasi dengan menggunakan metrik kinerja tambahan, di mana dengan menggunakan sintaks MLR3 measures yang package udah kita download sebelumnya, kita menghitung berbagai metrik kinerja tambahan sebagai contoh untuk akurasi, sensitivitas, spesifisitas, presisi, dan juga lainnya. Itu berdasarkan confusion matrix yang telah kita hasilkan sebelumnya. Nah, selanjutnya kita juga akan melakukan penyetelan threshold, di mana untuk thresholdnya kita prediksi menjadi 0,99, yang nantinya juga dia akan mempengaruhi klasifikasi hasil prediksi. Nah, selanjutnya kita juga akan melakukan prediksi juga menggunakan kurva ROC, di mana nanti thresholds ini merupakan suatu variabel yang akan kita sort. Itu dengan menggunakan fungsi sort, kita mengurutkan probabilitas prediksi dari kelas positifnya. Nah, ini merupakan langkah awal teman-teman dalam pembuatan kurva ROC. Baik, selanjutnya kita pada slide selanjutnya, ini kita akan melakukan penyetelan threshold kembali, di mana seperti sebelumnya kita akan menyetel threshold prediksinya, tapi kita ubah menjadi angka 0,01. Itu dengan mengubah ini, kita bisa mempengaruhi bagaimana model itu mengklasifikasikan hasil prediksinya nanti gitu. Nah, dapat kita lihat untuk hasilnya seperti angka di bawah, di mana kita mendapatkan akurasi dan juga lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita juga akan melakukan yang namanya pengurutan, gimana kita di sini menggunakan variabel sort gitu. Nah, sebelum kita masuk ke variabel sort, kita ada ML3 measures lagi, di mana sebelumnya ini kita akan menghitung confusion matrix dan juga beberapa metrik kinerja tambahan seperti akurasi, error rate, F1 score, false discovery rate,
dan lain-lain. Nah, ini menggambarkan gambaran yang lebih lengkap tentang kinerja model klasifikasi setelah penyesuaian thresholdnya. Yang bisa kita lihat di situ terdapat angka dari akurasinya. Terus kita juga ada error rate yang dilambangkan dengan CE. Terus F1 score-nya juga ada. False discovery rate atau FDR yang itu angkanya 0,65 dan juga lain sebagainya. Nah, itu lengkap kan di situ teman-teman. Nah, karena kita udah melakukan yang namanya penyetelan threshold, kita sudah mendapatkan gambaran lengkap. Nah, setelah itu baru kita masukkan si penggambaran ini ke dalam kurva ROC atau Receiver Operating Characteristic, di mana pertama kita akan melakukan pengurutan kan, seperti yang sudah dibilang tadi. Kita mengambil probabilitas prediksi dari model untuk kelas positif dan juga kita mengurutkannya. Nah, ini merupakan langkah awalnya teman-teman. Seperti yang sudah dibilang pada slide sebelumnya, ini merupakan langkah awal dalam pembuatan kurva ROC. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai FPR dan TPR gitu. Dengan menggunakan ROC files, kita mengambil data table yang seperti bisa teman-teman lihat di situ. ROC files merupakan variabel yang diambil dari data table R-bind list. Terus kita menggunakan kita mengambil data frame, terus kita threshold sama dengan T, FPR sama dengan pred dollar score, TPR pred dollar score, MSR kita ganti class if FPR dengan TPR. Nah, itu merupakan barisnya teman-teman, barisnya yang dimana akan melakukan perulangan melalui setiap nilai threshold yang ada. Nah, nanti akan menyesuaikan nilai thresholdnya dan juga pada akhir akan menghitung nilai false positive rate FPR dan juga true positive rate TPR pada setiap threshold. Nanti hasilnya akan disimpan dalam bentuk data frame seperti yang teman-teman lihat di sini ada data.frame, di mana itu data frame yang berisi dari fungsi FPR dan TPR yang udah kita tentukan. Nanti hasilnya akan dimasukkan ke dalam data frame. Nah, baru setelah itu di fungsi head ROC files itu akan mencetak hasil awal dari nilai kurva ROC. Dan juga nanti menampilkan beberapa nilai FPR dan TPR untuk beberapa nilai threshold pertamanya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengolahan data processing. Nah, di mana pertama kita akan menggunakan sintaks standardize, itu kita definisikan sebagai PO scale dan juga smooth itu dari package yang telah kita install sebelumnya, dimana kita juga PO tapi smooth, dan dup size-nya itu 1. Nah, baris ini merupakan baris yang menginisialisasi dua objek untuk pengolahan data, di mana standardize itu untuk pengskalaan dan smooth itu nanti untuk oversampling dengan menggunakan metode SMOTE atau smooth seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga akan melakukan transformasi data. Transformasi data ini kita gunakan sintaks standardized train list task underscore diabetes. Nah, ini merupakan baris yang menggunakan transformasi skala fitur untuk data diabetes. Datanya diproses menggunakan penskalaan fitur untuk memastikan nanti nilai-nilai yang ada di dalam setiap fiturnya itu punya skala yang serupa. Bisa kita lihat di situ ada catatan bahwa jika dup underscore size-nya itu sama dengan 1, maka nanti jumlah amatan kelas minoritasnya itu akan bertambah sebanyak 1 dari jumlah awal ditambah dengan jumlah amatan awalnya, seperti itu. Baik, selanjutnya di sini kita menggunakan baris kode berikut smooth train list task diabetes untuk mengatur dari data outcome yang berupa data faktor yaitu case dan control, di mana dengan jumlahnya dari data case itu 524 dan data control itu 490. Kalau kita menggunakan fungsi reclog untuk grab learner new standardize, di situ kita adalah baris kode untuk menstandarisasi dari fungsi reclog yang akan kita buat. Kita learn class if log rec, di situ berarti kita menggunakan pembelajaran dari model regresi logistik yang kita buat, sehingga ketika kita panggil fungsi reclog maka akan muncul tampilan seperti berikut. Lalu selanjutnya adalah fungsi LDA yang kita buat. Kita menstandarisasi lagi smooth
learn class if LDA dengan metode itu kita gunakan moment, sehingga akan muncul output seperti berikut. Selanjutnya kita akan melatih model kita dengan keseluruhan data yang ada. Ini rec log train dengan task itu pada kolom data task diabetes. Kalau kita ingin melihat terlebih dahulu summary dari pemodelan regresi logistik yang telah kita buat dengan menggunakan class if log rec dan model, sehingga terlihat bahwa ada residual dari mean, max, median, first quarter dan juga third quarter dengan minnya min 2,92, maxnya 2,73, median 0,2. Sehingga di situ terlihat bahwa penyebaran data yang kita punya. Juga dari koefisien masing-masing kolom data yang ada, di mana intercept masing-masing sudah jelas dari min 0,19, standard error dan value, serta dengan pengujian pada statistik uji Z-nya. Pada age, BMI, blood pressure, diabetes, pedigree function, glucose, insulin, pregnancy, skin thickness, masing-masing mempunyai koefisiennya tersendiri pada setiap kolom data. Lalu terlihat juga null deviance dan juga residual deviance seberapa banyak, sehingga kita tahu number of Fisher scoring iteration yaitu sebanyak 5. Lalu kita menggunakan fungsi Broom di sini untuk melihat dari fungsi regresi logistik yang telah kita lakukan tadi. Sehingga untuk meringkas secara cepat, untuk koefisien dari tiap-tiap kolom data, selain koefisien juga kita bisa melihat standar errornya, statistik, dan juga p-value yang ada begitu. Lalu kita menggunakan fungsi Broom untuk melihat tadi. Ini kita menambahkan baris fungsi mutate odds ratio XP estimate, sehingga kita bisa melihat dari nilai odds ratio yang ada dari yang sebelumnya tidak ada. Kita bisa melihat koefisien, standard error, statistik ujinya, p-value, dan juga odds ratio. Lalu kita menambahkan kembali informasi tambahan mengenai model yang kita punya, yaitu model regresi logistik. Itu kita menggunakan fungsi Broom glance. Terlihat di situ 1/8 data yang kita punya dengan null deviance 1405, df0 1013, log click sekian, dan sampai akhirnya selesai sampai knobs. Itu tadi untuk menampilkan informasi mengenai model yang kita punya. Lalu kita akan melatih model yang kita telah buat sebelumnya dengan keseluruhan data yang ada. Sehingga kita menggunakan fungsi tersebut, LDA untuk data pada train dengan task diabetes. Koefisien LDA yang kita berusaha untuk cari yaitu tinggal memasukkan koefisien dan juga fungsi dari pemodelan LDA yang telah kita buat. Sehingga ketika kita mencari LDA-nya dari masing-masing kolom data, tampillah output sebagai berikut. Rata-rata menunjukkan bahwa LDA-nya berupa angka negatif begitu. Lalu di sini kita akan memprediksi data menggunakan fungsi predict, menggunakan pemodelan fungsi LDA yang kita telah punya. New datanya adalah new data diabetes. Kita plot LD, kita akan menampilkan data frame, kita simpan ke dalam plot LD. Lalu kita akan melihat glimpse LD untuk melihat seberapa gambaran atau ringkasan secara cepat dari data yang kita punya. Sehingga terlihat bahwa terdapat 752 baris dan hanya 2 kolom, di mana di situ kolom LD1 dan juga kolom class. Di kolom LDI itu berupa angka
dengan tren yaitu semuanya adalah angka negatif begitu, berupa angka, dan pada kolom data class yang adalah berupa tipe data faktorial, di situ menampilkan case dan sampai seterusnya. Sekian dari kelompok 8 untuk penjelasan mengenai modul praktikum ke-6 dari SSD RA. Sekian dan terima kasih.